Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amina dengan NPM 10060219020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas artikel saya pada mata kuliah Praktikum Program Linier dengan judul Optimalisasi Keuntungan Penjualan Pakaian Anak dengan Program Linier menggunakan metode Simplex. Poin pertama, pendahuluan. Usaha pada bidang perekonomian ini merupakan suatu kegiatan yang biasa dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ada banyak sekali jenis usaha ekonomi yang dapat dilakukan dalam setiap harinya. Salah satunya pada usaha perdagangan. Melakukan usaha ini dapat menghasilkan uang dengan menjual barang untuk mendapatkan keuntungan. Namun, dengan bertambahnya pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun semakin sulit dan persaingan semakin ketat. Apalagi saat ini banyak yang membuka usaha online sehingga membuat pedagang di toko merasa sulit. Toko pakaian tidur anak A dan H ini menjual banyak jenis pakaian tidur, mulai dari piyama, setelan polos, dan setelan motif impor. Berbagai jenis pakaian tersebut memiliki harga jual yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Maka dari itu, untuk menyelesaikannya menggunakan salah satu metode matematis, yaitu program linier. Mengingat bahwa tingkat keuntungan pada produk yang dijual oleh toko ini memiliki hubungan yang linier, sehingga pemecahan masalah optimalisasi yang digunakan dengan metode pemrograman linier. Solusi untuk menyelesaikan masalah pemrograman linier antara lain menggunakan metode grafik dan metode simplex. Pada penelitian kali ini dibantu menggunakan metode simplex dengan aplikasi QM for Windows yang dapat membantu untuk mempermudah perhitungan pendapatan keuntungan yang maksimal pada toko pakaian anak ini. Program linier. Program linier adalah suatu teknik penyelesaian optimal atas suatu problema putusan dengan cara menentukan terlebih dahulu fungsi tujuan, memaksimalkan atau meminimalkan, dan kendala-kendala yang ada ke dalam model matematik persamaan linier. Sedangkan metode simplex merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan model formulasi linier programming dengan cara iterasi tabel. Metode simplex dapat dilakukan untuk menyelesaikan model formulasi linier program linier yang memiliki dua atau lebih variabel keputusan. Selanjutnya, QM for Windows. QM adalah kepanjangan dari Quantitative Method yang merupakan perangkat lunak dan menyertai buku-buku teks seputar manajemen operasi. QM for Windows merupakan gabungan dari program terdahulu, DS dan POM for Windows. Jadi, jika dibandingkan dengan program POM for Windows, modul-modul yang tersedia pada QM for Windows lebih banyak. Poin yang kedua, di sini ada metode penelitian. Ada tiga tahap, yaitu metode pengumpulan data dan tahapan penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode melakukan observasi kepada toko A dan H yang menjual pakaian anak, studi literaturnya, serta pengambilan sumber-sumber informasi dari beberapa literatur ilmiah dan wawancara dengan pemilik usaha pakaian anak A dan H. Yang kedua, lokasi penelitian dan data. Penelitian dilaksanakan di pusat pembelanjaan yang bertempatkan di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan pada kedekatan tempat tinggal penulis. Data yang dikumpulkan untuk proses penelitian adalah berupa jenis dan bahan pakaian yang dijual, barang yang tersedia, dan biaya operasional dan lain-lainnya. Yang ketiga, instrumen penelitian. Data yang dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan program linier metode simplex, meliputi pendefinisian variabel, interpretasi parameter, penyusunan model, pencakup fungsi tujuan, fungsi kendala, dan fungsi lain yang terkait. Pada proses pengolahan dan analisis data untuk meminimalkan kerumitan proses perhitungan, maka digunakan software QM for Windows. Pada poin 3, hasil dan pembahasan. Nah, selanjutnya yang pertama dilakukan membentuk variabel keputusan. Variabel keputusan yang berkaitan dengan jumlah barang pakaian tidur anak yang akan dijual. Terdapat ada 6 jenis, yaitu dapat dilihat pada layar dari X1 hingga X6. Yang kedua, membentuk fungsi tujuan. Fungsi tujuan dalam kasus ini yaitu keuntungan penjualan pakaian tidur anak dalam satu piece kemasan di toko A dan H. Keuntungan tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut. Dapat dilihat keuntungan masing-masing dari 6 jenis pakaian tidur anak. Berdasarkan tabel di atas, terdapat keuntungan penjualan 6 jenis pakaian tidur anak, yaitu fungsi tujuannya sebagai berikut. Selanjutnya, poin ketiga, membentuk fungsi kendala. Fungsi kendala pada kasus ini yaitu rumusan dari ketersediaan sumber daya atau faktor-faktor penjualan yang membatasi proses optimasi. Dalam penelitian ini, terdapat kendala dalam pengoptimalannya keuntungan dari penjualan pakaian tidur anak, yang dibagi beberapa jenis sehingga dapat dibentuk fungsi kendala sebagai berikut. Poin keempat, perhitungan linear programming menggunakan metode simplex. Yang pertama, mengubah fungsi tujuan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya, mengubah fungsi kendala. Nah, mengubah fungsi pembatas dari pertidaksamaan menjadi dengan menambahkan slash variabelnya di setiap persamaannya. Selanjutnya, memasukkan persamaan model matematika yang terbentuk ke dalam tabel simplex. Pada tabel di bawah ini, nilai koefisien pada persamaan fungsi kendala dan fungsi tujuan dimasukkan ke dalam tabel simplex. Dapat dilihat pada tabel berikut.
Poin D, memilih kolom kunci. Kolom kunci yaitu kolom yang memiliki nilai negatif terbesar pada fungsi tujuan. Pada tabel 4 di bawah ini yang mempunyai nilai pada baris fungsi tujuan yang bersifat negatif terbesar yaitu pada kolom X5 yaitu min 30.000. Dapat dilihat pada tabel yang berwarna pink ini adalah baris fungsi tujuan terbesar yang nilai negatif yaitu pada X5. Selanjutnya memilih baris kunci dan angka kunci serta mengubah nilai-nilai baris kunci. Kolom kunci adalah kolom yang memiliki nilai negatif terbesar pada fungsi tujuan. Formula untuk menentukan yaitu nilai kolom NK dibagi nilai kolom kunci. Kemudian baris kunci yang memiliki indeks positif terkecil yaitu pada baris S5 yaitu 8,75. Dari kolom kunci dan baris kunci ada satu angka pertemuan yaitu 4 dan itulah yang dinamakan angka kunci. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pada warna pink itu adalah kolom kunci, warna biru adalah baris kunci dan yang warna orange adalah angka kunci. Selanjutnya melakukan tahap iterasi. Pada tahap iterasi ini bisa didapatkan dengan mengubah variabel keputusan dan membagi baris kunci dengan angka kuncinya. Dapat dilihat pada tabel di layar monitor masing-masing. Nah, selanjutnya mengubah nilai-nilai pada baris kunci. Dengan rumus baru sama dengan baris lama dikurangi PCM kolom kunci kali nilai baris kunci. Sehingga didapatkan baris barunya yaitu pada kolom X1. Poin kelima, perhitungan linear programming menggunakan POM-QM for Windows. Langkah pertama, penginputan jumlah batasan dan variabel. Pada gambar pertama menunjukkan tampilan panel linear programming, kemudian masukkan judul kasus pada kolom title, lalu tentukan banyak model persamaan pada kolom number of constraints, setelah itu tentukan jumlah variabel dalam suatu model. Persamaan pada kolom number of variables dan pada kolom objektif terdapat panel opsi untuk memilih tujuan yang diinginkan, memaksimumkan atau meminimumkan. Yang kedua, tampilan input data. Setelah yang pertama, kita masukkan data produksi ke dalam kolom yang telah disediakan. Pada program ini, tidak diperlukan lagi memasukkan pembatasan non-negatif. Yang ketiga, tampilan linear programming. Setelah data selesai dimasukkan, kemudian pilih tombol solve, lalu pilih menu solution list. Maka akan diperoleh solusi pemecahan persoalan linear programming dengan metode simplex. Pada poin 4, tampilan hasil linear programming dengan solution list. Dapat dilihat pada gambar 4 ini merupakan hasil proses data dengan menggunakan software POM-QM for Windows dengan diperoleh hasil agar pendapatan menjadi optimal, di mana toko A dan H harus menjual 1 piyama anak kaos impor panjang-panjang, 3 piyama anak kaos impor celana 3/4, 8 piyama anak kaos impor full kancing, dan 2 daster anak kaos impor, dengan mendapat keuntungan maksimal sebesar 400.426 perak. Pada poin 4, simpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan linear programming metode simplex dalam penentuan optimasi keuntungan penjualan pakaian tidur anak di toko A dan H dapat membantu memaksimalkan keuntungan. Maka dari itu, toko A dan H harus menjual 1 piyama anak kaos impor panjang-panjang, 3 piyama anak kaos impor celana 3/4, 8 piyama anak kaos impor full kancing, dan 2 daster anak kaos impor, dengan mendapat keuntungan maksimal sebesar 400.426 per harinya. Nah, berdasarkan hasil dari kesimpulan yang sudah dijelaskan, terdapat saran untuk para peneliti selanjutnya dapat ditambahkan variabel lain dalam penjualan ini agar memperoleh keuntungan yang optimal dan dapat dilakukan kembali menggunakan metode lainnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.